Salam Rahayu untuk saudaraku dimanapun Anda berada. Setelah beberapa video, kali ini saya akan sharing kepada Anda semua mengenai ciri-ciri bahwa Anda ini seorang empat, ya. Karena saya harus lengkap dalam memberi informasi kepada Anda semua sebagai tuntunan untuk Anda menuju ke kesadaran tertinggi menjadi seorang spiritual yang lebih baik lagi, ya. Dan ini free untuk Anda, ya. Oke, kita akan langsung ke pembahasan. Ciri-ciri Anda seorang empat adalah: satu, kesulitan dalam menjaga hubungannya, ya. Jadi orang empat ini agak sulit menemukan jodoh, ya. Bukan sulit menemukan jodoh sebenarnya, tapi dalam berhubungan ini kita kurang bisa harmonis, ya. Kesulitan menjaga hubungan dalam arti hubungan dengan teman, iya, dengan rekan kerja, bahkan dengan pasangan, ya. Jadi Anda ini merasa tidak cocok dengan semua orang, sulit menemukan orang yang cocok, ya. Hampir semua orang itu bagi Anda, kenapa tidak cocok dengan saya, dengan pemikiran saya? Ah, dia nggak benar, ini begini, ya. Jadi ciri-ciri Anda orang empat ini adalah kesulitan menjaga hubungannya, ya. Hubungan Anda dengan pasangan, hubungan Anda dengan rekan kerja, dengan teman, dengan keluarga, ya. Kenapa? Karena memang orang empat ini bisa merasakan energi orang lain. Jadi ketika orang itu mungkin berbohong kepada Anda akan tahu dia berbohong. Ketika orang itu mungkin tidak jujur, Anda akan tahu dia tidak jujur, ya. Tapi dibalik semua itu adalah bagian dari sifat orang empat tersebut, ya. Karena kebanyakan orang empat itu akan mengalami spiritual awakening. Itu bagian dari ciri-ciri orang spiritual. Dan orang spiritual tersebut, orang spiritual ini memang sulit dalam menemukan jodoh, kurang bahagia dalam percintaannya, ya. Karena entah kenapa itu juga saya alami. Jadi orang spiritual ini lebih sulit menemukan jodoh, atau ketika kita memiliki jodoh juga sulit menemukan kebahagiaan. Mungkin karena kita ini jiwa yang dituntun untuk menjadi sebuah cahaya bagi sekeliling kita, ya. Makanya kenapa kebanyakan orang spiritual, orang empat yang berjiwa tua, kebetulan seperti saya, ya. Saya juga orang spiritual, juga berjiwa tua dan empat juga, ya. Kebanyakan beliau ini memilih untuk menjadi pemuka agama, hidup di wihara, ya. Tidak menikah karena mereka sulit menemukan kebahagiaan dengan manusia. Mereka merasa kedamaiannya, kebahagiaannya itu ada pada dirinya sendiri dan Tuhan. Jadi beliau-beliau ini ingin selalu berada di situasi yang damai, ya, tempat yang nyaman, yang tenang, ya. Tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi pertikaian, fitnah dan sebagainya, ya, seperti yang kita rasakan di dunia ini, ya. Itu yang saya rasakan juga. Dan kedua, ciri-ciri Anda orang empat adalah memiliki intuisi yang baik, ya, atau intuisi Anda tajam, sama, ya, bersama dengan ciri-ciri Anda orang spiritual, karena memang sama, ya. Ketiga, memiliki intuisi yang baik di sini tadi tidak perlu penjelasan yang panjang, ya, bahwa Anda ini akan lebih peka, ya. Seperti misalnya ada orang yang kurang jujur, Anda akan tahu, ya. Misalnya Anda akan tersesat, Anda akan memiliki feeling, ya. Misalnya Anda akan mungkin dibohongi orang, Anda akan lebih tahu dulu, seperti itu, ya. Contoh dari memiliki intuisi yang baik atau yang tajam.
Oke, selanjutnya ciri-ciri Anda seorang empat adalah tidak suka konflik. Tidak suka, bukan tidak suka menghadapi masalah, tapi tidak suka pertikaian atau konflik, ya. Karena orang empat memiliki sensitivitas tinggi, ya, dapat merasakan perasaan orang lain. Kembali lagi, ya, tidak suka mendengar kata-kata kasar, ya, terutama saya. Selain orang empat, saya adalah seorang kristal. Orang-orang kristal, anak-anak kristal ini tidak suka dikasari, tidak suka suara-suara yang kencang, suara-suara yang keras. Mereka lebih suka kedamaian, ketenangan, ya. Tidak suka mendengar kata-kata kasar, ya, tadi sudah, ya. Jadi contoh, jika melihat TV acaranya sedih, maka orang empat itu bisa ikut menangis seperti dia yang merasakan apa yang terjadi dalam cerita di TV tersebut, ya. Jadi jika Anda ini seorang empat, jika melihat Anda ini menonton atau acara TV, ya, kemudian acara tersebut kebetulan sangat menyedihkan, Anda akan secara tidak sadar Anda akan ikut menangis, hati Anda teriris-iris, ya. Anda ini benar-benar merasakan apa yang cerita itu rasakan, ya. Itu juga sering terjadi kepada saya. Makanya saya tidak suka melihat acara-acara yang sedih, ya. Ini adalah lucu tapi memang fakta terjadi, ya, ciri-ciri Anda seorang empat. Yang keempat, ciri-ciri Anda seorang empat adalah merasa tidak cocok dengan siapapun, ya. Kembali lagi, ya, sama, ya. Karena orang empat ini bisa merasakan mood orang. Jadi kadang sedih, ya, sebentar seneng, sebentar emosi, moodnya berubah-ubah, ya. Kadang beberapa menit murung. Jadi dia sendiri kadang merasa aneh dengan dirinya sendiri. Apakah Anda pernah merasakan ini? Saya rasa bagi Anda yang empat itu akan sama, ya, sering merasakan hal ini, ya. Seperti saya, tiba-tiba saya menangis nggak tahu kenapa, tapi dalam 5 menit tiba-tiba saya bahagia. Apalagi jika kita melihat sesuatu yang mungkin memang menyedihkan, ya, kita akan lebih sedih dari mereka, ya. Itulah sebabnya kenapa kita merasa tidak cocok dengan siapapun, karena kemudian moodnya berubah-ubah, ya. So, ada 2 lagi, ya. Selanjutnya tadi sudah 4, ya. Yang kelima, ciri-ciri Anda seorang empat adalah cenderung mengisolasikan diri, ya. Karena dengan mengisolasikan diri, dengan menyendiri, bisa membuat Anda ini pulih dari tekanan, ya. Tekanan apa? Ya itu tadi, karena orang empat ini bisa merasakan energi orang lain, sehingga ketika kita berada di tempat keramaian yang terlalu lama misalnya, si mood orang kan nggak sama. Ada yang sedih, ada yang senang, ada yang jahat, ada yang baik, ya. Ada yang bayi sedang rewel, itu kita bisa jadi nggak karuan, ya, awut-awutan. Makanya kenapa jika orang empat itu kemudian, ya, dan lebih suka menyendiri, ya, dan cenderung mengisolasikan diri, karena dengan mengisolasikan diri, dengan menyendiri, kita akan pulih dari tekanan, ya, kewalahan, ya, stres, ya. Jadi itu cara untuk healing, dan karena kita tidak betah di tempat umum yang terlalu lama, ya. Makanya bagi Anda yang mungkin Anda belum menyadari Anda seorang empat, ya, Anda ini tidak aneh, ya. Itu memang sudah menjadi karakter dan sifat bagi Anda seorang empat, ya. Saya sama seperti Anda, jadi jangan takut atau merasa aneh, ya. Ketika Anda dituntun untuk melihat channel saya,
itu artinya Anda dituntun karena saya adalah sejiwa dengan Anda, ya. Ini bagian dari ciri-ciri spiritual awakening bahwa bagi jiwa-jiwa tua dan orang impat ini akan dituntun untuk bertemu dengan orang-orang yang sejiwa, ya. Sebenarnya ini hampir sama, ya, hampir sama. Oke, yang terakhir adalah memiliki cinta tanpa syarat. Nah, ini yang paling berbahaya jika Anda seorang impat. Kenapa? Ketika Anda seorang impat, Anda memiliki cinta tanpa syarat, yang mana Anda akan selalu memikirkan kebahagiaan orang lain. Bahkan Anda lupa dengan diri Anda sendiri. Anda akan menolong, akan berkorban, akan membahagiakan orang lain, melebihi Anda memikirkan diri Anda sendiri. Bahkan Anda lupa kepada diri Anda sendiri, ya. Jadi ini kelemahan orang impat, kenapa sering dimanfaatkan oleh pasangan, oleh keluarga, oleh temannya, ya. Anda sering dibohongi, terutama dalam hal finansial. Ini adalah kelemahan orang impat. Ya, termasuk saya. Selama hidup saya selalu membahagiakan orang, membahagiakan keluarga, pasangan. Saya selalu dimanfaatkan oleh keluarga, orang, pasangan. Dan orang-orang yang datang ke hidup saya itu hanya datang untuk memanfaatkan, kebanyakan karena mereka punya masalah. Jarang yang datang untuk memberi support atau sedang bahagia. Ini bukan curhat, ya, tapi contoh untuk Anda, ya, motivasi untuk Anda. Dan kenapa orang empat ini memiliki cinta tanpa syarat, ya? Karena orang empat ini jika sudah menolong orang sampai habis-habisan, kadang sampai dirinya sendiri saja tidak dipedulikan. Alhasil kebanyakan orang yang empat ini memang sering dimanfaatkan orang dari berbagai unsur, ya, dari segi materi, tenaga, pikiran kita, ya. Dan ini real terjadi. Ini yang paling berbahaya bagi orang empat. Yang real terjadi pada hidup saya juga, ya. Saya sering dimanfaatkan dalam keluarga, pasangan, dalam organisasi, ya. Ya, seperti yang saya sebutkan bahwa seringnya mereka mencari saya itu karena suatu permasalahan, karena butuh pertolongan dalam segi materi, tenaga, pikiran, ya. Jadi bagi Anda seorang empat, jika mungkin sering bertanya, kenapa ya saya sering dimanfaatkan pasangan, kenapa saya sering dibohongi orang, kenapa? Itu karena Anda seorang empat. Walau sebenarnya ada segi baiknya, ada segi negatifnya. Segi negatifnya kita terlalu mudah dimanfaatkan orang, karena kita akan gampang kasihan, ya, melihat orang yang sedih sedikit, kita sudah kasihan, ingin membahagiakan dia, bagaimana menolongnya. Tapi segi positifnya adalah itu adalah dasar bagi Anda untuk bisa menjadi seorang spiritual yang bisa mencapai pada kesadaran tertinggi, ya, yaitu kedamaian jiwa. Kenapa? Ini adalah kunci untuk Anda menuju ke kesadaran tertinggi, ya, puncak dari spiritual, ya, tertinggi. Dan ini adalah dari saya sendiri, pemahaman dari saya sendiri, ya. Saya tidak belajar dari siapapun, ya. Kenapa? Karena cinta tanpa syarat ini hanya dimiliki oleh Tuhan, oleh Sang Pencipta kita, ya. Cinta sejati itu hanya cinta seorang ibu terhadap anaknya, dan cinta tanpa syarat itu hanya cinta Sang Pencipta kepada umatnya, ya. Selalu memaafkan, selalu mencintai, selalu memberi, selalu dan selalu. Cinta para beliau-beliau malaikat penjaga kita kepada kita, ya. Beliau-beliau ini bukan manusia, ya. Jadi beliau-beliau ini memiliki cinta tanpa syarat.
Jadi bagi Anda seorang empat, berbanggalah pada diri Anda sendiri karena Anda memiliki cinta tanpa syarat yang selaras dengan alam semesta, dengan Sang Pencipta, dengan beliau para malaikat penjaga, ya, Ascended Master. Ya. Ini suatu kebanggaan tersendiri dan ini kunci utama Anda untuk menuju tingkat kesadaran tertinggi sebagai seorang spiritual. Karena sebenarnya puncak kesadaran tertinggi itu adalah kesadaran tertinggi kedamaian jiwa. Ya, ini jarang sekali saya bahas. Ini adalah ilmu dari saya pribadi atas pencapaian, atas pengalaman yang saya alami sendiri untuk Anda semua, ya, khususnya orang empat. Jadi jangan berkecil hati atau sedih, lepaskan, ikhlaskan ketika Anda dimanfaatkan, disolimi, difitnah, atau bahkan tidak dihargai, ya. Karena yang sering terjadi ketika kita berkorban, kita membahagiakan orang, kita menolong, bahkan kita lupa diri kita sendiri aja tidak pernah kita pedulikan. Tapi apa yang kita dapatkan dari mereka? Hinaan, cacian, fitnahan. Jangankan pengertian, rasa terima kasih tadi saja tidak. Ya, ini adalah ciri-ciri Anda seorang empat. Setelah kita memberikan yang terbaik, menolong, ya, berkorban, justru cacian, makian, hinaan yang kita dapatkan, bukan rasa terima kasih. Ya, semoga ini bisa menjadi fondasi bagi Anda yang sedang membangun fondasi hidup, juga sedang mengalami spiritual awakening, ya. Ini real pengalaman yang terjadi pada saya sharing kepada Anda semua karena saya harus sharing kepada Anda semua, kalau tidak para beliau-beliau akan marah kepada saya, ya. Saya tidak berani melanggar petunjuk semesta, ya. Untuk itulah kenapa kita ada di dunia ini, ya. Oke, salam rahayu dari saya, semoga bermanfaat. Thank you for watching.